mereview motor yang satu ini, yang benar dengan sebutan sepeda minion. Tipe D plus ya, tapi yang satu ini tipe sepeda Tasikmalaya. Oke, hello brother, jumpa lagi dengan saya di Barka Channel. Di video kali ini saya akan bahas 6 hal yang harus kalian perhatikan yang bisa menjadikan mobil kalian lebih awet ya. Yang pastinya terhindar dari kerusakan-kerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dan selain itu juga jika kalian merawat atau memperhatikan 6 hal yang menurut saya ini cukup simpel tapi sangat penting, itu tentu saja bisa sekali menjaga performa mobil kalian tetap oke ya. Apalagi kalau misalkan kalian akan melakukan perjalanan jauh misalnya. Hal-hal ini wajib kalian perhatikan. Oke, kita mulai. Hal yang pertama adalah, untuk hal yang pertama yaitu oli mesin ya. Nah, ini penting banget nih ya. Oke, untuk oli mesin cara pengecekannya itu sangat mudah ya. Kalian bisa lihat di sini ada seperti tarikan ya. Biasanya ada berwarna, ada oranye, kuning, itu macam-macam ya, tergantung mobilnya. Dan juga untuk posisinya itu kebetulan di mobil saya ada di atas ya, di atas seperti ini. Kadang-kadang juga ada yang sedikit ke bawah, itu kalian tinggal cari saja jika memang belum mengetahui ya. Ini bentuknya seperti ini. Untuk cara pengecekannya kalian bisa tinggal tarik saja seperti ini. Nah, tarik aja seperti ini. Lalu kalian bisa lihat di bagian ujungnya di sini ada titik 1 dan titik 2, yang di atas dan ada yang di bawah. Nah, ini adalah merupakan indikator untuk maksimal dan minimal ya. Nah, jadi jika basahnya oli mobil itu di atas berarti max ya, maksimal itu bagus. Dan kalau misalkan di bawah sini udah di titik ini, bahkan mungkin saja udah kurang dari titik ini, itu artinya harus ditambah ya. Itu kurang ya, kurang. Nah, kalau misalkan mobil belum dipanasin atau belum dipakai, itu akan terlihat sangat jelas ya. Untuk cairan oli yang basahnya itu di sebelah mana, itu akan terlihat sangat jelas. Jika udah terlanjur dipakai atau udah dipanasin, itu kalian bisa lap dulu ininya, lap dulu pakai lap atau pakai tangan juga bisa, cuma jadi belepotan ya kayak gini. Lap dulu, lalu kalian masukin lagi. Nah, masukin lagi seperti ini, terus angkat lagi. Nah, maka akan sangat jelas terlihat basahnya di mana tuh kan. Tuh, kalau saya masih ada di maksimal ya, ini berarti masih bagus ya, belum berkurang olinya. Nah, kenapa kita harus mengeceknya manual seperti ini? Karena tidak menutup kemungkinan ada kerusakan yang dapat menyebabkan oli berkurang. Contohnya misalkan rembes ya, adanya kebocoran di bagian bawah ya, itu tidak menutup kemungkinan ya. Nah, untuk cara memastikannya, kalian bisa tengok ke bawah mesin seperti ini. Nah, jika ada bekas tetesan oli basah ya di bagian bawahnya setelah terparkir beberapa jam misalkan, nah itu dapat dipastikan mobil kalian ada kebocoran ya di bagian bawah mesinnya ya, makanya rembes dan akhirnya bisa meneteskan oli. Dan oli dalam mesin ini bisa terus berkurang jika tidak langsung dibawa ke bengkel untuk dibenerin ya. Nah, itu penting banget ya, karena jika kita tidak mengeceknya dan oli mobil itu terus rembes ke bawah ya, terus oli dalam mesin ini habis, wah nanti bisa fatal akibatnya. Makanya kita harus rutin mengecek oli ini. Terus tips yang lain selain untuk volume isi oli ya, di sini juga bisa terlihat apakah olinya masih bagus atau tidak. Nah, jika masih bagus biasanya olinya tidak terlalu hitam ya. Terus juga untuk kekentalannya, kalau pegang kayak gini biasanya itu masih ada kental-kentalnya gitu ya. Kalau udah encer banget, terus apalagi kalau warnanya udah hitam pekat, wah itu berarti udah jelek, harus diganti olinya. Dan selanjutnya yang kedua itu adalah oli rem. Nah, ini dia oli rem. Untuk mobil saya kebetulan posisinya di sini. Biasanya ada keterangannya di sini untuk oli rem ya. Oh, ada wheel
DOT3 ini jenis olinya. Nah, terus di sini juga sama ada indikatornya. Nah, ini ada tulisan max. Coba saya zoom terlebih dahulu. Nah, ini ada max tulisan, garisnya melingkar ke sini. Artinya kalau kadar olinya ada di bagian ini berarti bagus ya. Bagus. Nah, sebaliknya di sini ada indikator lagi di bawahnya min. Nah, nih min. Nah, jika oli sudah ada di sini, udah ada di dekat sini, berarti udah harus ditambah ya. Nah, kita buka, coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini oli rem saya masih banyak ya, ada di posisi max itu. Saya dilihat. Nah, ini ada indikatornya. Oke, jadi seperti itu ya. Yang ketiga itu oli power steering ya. Dan mohon maaf sekali untuk di mobil saya ini kebetulan tidak ada oli power steeringnya. Tapi saya sengaja bahas karena memang itu sangat-sangat penting juga ya. Nah, biasanya oli power steering itu tidak jauh berbeda seperti ini tabungnya ya. Biasanya juga berdekatan. Ada juga yang di sebelah sini ya, itu berbeda-beda tiap mobilnya, cuma memang ada keterangan. Dan di situ juga sama, ada indikatornya max dan min ya. Nah, kalian bisa cek saja jika memang di mobil kalian ada oli power steeringnya ya. Untuk mobil saya ini kebetulan pakai electric power steering ya, jadi tanpa oli ya. Untuk yang oli sama saja, kalian tinggal cek, kalau kurang tinggal ditambahin seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Yang harus diperhatikan yaitu cairan radiator. Nah, ini dia cairan radiator. Ini sangat penting ya, karena kalau sampai tidak terkontrol dan airnya habis, wah itu akan sangat fatal, karena tanpa radiator itu mesin akan sangat-sangat panas ya. Oke, untuk di mobil saya tabungnya ada di sini, ada tulisannya coolant. Nah, ini pendinginnya, cairan pendinginnya. Kebetulan ini pakai coolant ya, bukan air. Ada juga yang udah pakai air, itu sama saja. Nah, untuk pengecekannya juga sama. Di bagian tabungnya di sini ada tulisan full, ada tulisan di bawahnya lagi low. Oke, kelihatan ya. Nah, ini low. Ini ada garisnya juga sama. Artinya kalau misalkan cairannya udah di bawah sini, udah low, berarti harus ditambah. Kalau masih full ya udah, itu berarti masih penuh, masih bagus. Nah, seperti itu ya. Dan untuk di bagian tabung radiatornya di sini ya, karena ini hanya tabung penampung saja. Nah, untuk ininya jangan sekali-kali kalian buka pada saat mobil dalam keadaan panas, nanti akan menyembur keluar, nanti kena tangan, itu bisa bahaya juga. Jadi tunggu dulu sampai dingin untuk pengecekan dalam sini, baru boleh dibuka seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya ini tidak kalah penting ya. Ini adalah air wiper ya, dimana ini akan sangat bermanfaat sekali apabila mobil kita dalam perjalanan kena kotoran ya, di kacanya kena kotoran dan mengganggu penglihatan. Jika air ini habis, wah itu akan sangat akan sangat menjengkelkan dan bahkan bisa membahayakan juga ya apabila dipaksakan dengan kondisi kaca mobil kotor ya, sehingga bisa mengganggu penglihatan pengemudi. Maka ini kita harus cek juga, harus pastikan ini tidak sampai habis ya. Oke, ini harus tetap full, harus tetap diisi ya. Jika dicek tinggal sedikit lagi, tambahin. Ini pakai air biasa ya. Dan ini jangan sekali-kali pakai sabun atau sampo yang tidak memiliki bahan khusus untuk di wiper ya. Itu kan untuk sabun biasanya ada itu yang khusus untuk wiper. Nah, jika misalkan sampo biasa, sabun biasa, itu nggak boleh, jangan. Karena nanti bukannya malah kaca bening, malah nanti akan memperparah kotoran yang ada di kaca mobil seperti itu ya. Kalau misalkan tidak punya sabunnya, itu cukup menggunakan air bersih ya, air biasa ya. Oke, seperti itu. Oke, hal yang terakhir yang harus kalian perhatikan adalah aki mobil lah, karena
ini juga sangat penting. Ini berhubungan dengan arus listrik semua yang ada di mobil kalian ya. Nah, untuk aki ini terbagi menjadi dua jenis ya. Ada aki kering dan ada aki basah. Dan kebetulan yang saya pakai ini adalah aki basah ya. Cirinya di sini ada tutup lubang yang jika dibuka ini buat isian cairan akinya. Untuk aki kering itu nggak ada ya. Nah, terus untuk cara pengecekannya, cara perawatannya ya, itu di bagian untuk aki basah ya. Nah, di sini ada indikator juga upper level dan lower level. Nah, ini ada garisnya. Nah, jika cairan udah lewat di bawah sini, di bawah lower, berarti udah saatnya diisi ya. Diisi, dan jika masih di atas berarti itu masih full, masih bagus, dan kebetulan saya ada di tengah sini, itu berarti masih cukup. Nah, untuk aki kering biasanya ada suatu indikator yang pakai warna ya di atasnya ya. Biasanya ada biru, ada merah ya, tergantung akinya. Itu juga ada keterangannya, misalkan kalau biru itu masih kondisi baik, kalau merah atau kuning itu kondisinya buruk, dan ada kondisi yang udah tidak bisa dipakai lagi. Itu tergantung di akinya ya. Ada biasanya keterangannya seperti itu. Ini hanya gambaran saja karena kebetulan yang saya pakai ini adalah aki basah. Nah, untuk perawatan selanjutnya untuk aki, jika memang udah lama ya, biasanya ini akan muncul kerak-kerak warna putih ya. Nah, di bagian sininya nih, kebetulan ini masih bagus ya, masih bersih ya. Nah, kalau udah muncul kerak-kerak ya, itu cara membersihkannya cukup mudah. Kalian tinggal diguyur pakai air panas, diguyur terus digosok-gosok pakai sikat gigi, nanti si kerak-keraknya itu mengelupas. Jika udah kendur, kalian bisa kencangkan kayak gitu. Ini masih kencang, masih bersih, masih oke. Oke, seperti itu ya, brother. Oke, brother, itu dia 6 hal yang simpel tapi penting dan harus kalian perhatikan secara berkala, apalagi jika kalian memang suka perjalanan jarak jauh ya. Oke, ini sangat penting sekali, dan apabila kalian selalu rutin mengecek dan menjaga, insya Allah mobil kalian akan awet ya, dan juga terhindar dari berbagai kerusakan yang tidak kalian inginkan. Oke, tetap rawat mobil sebaik mungkin ya, dengan tips-tips yang sederhana yang mungkin bisa bermanfaat. Oke, saya cukupkan sekian untuk video saya kali ini, dan kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Thank you for watching. Bye.